Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mendengar istilah gunung gaib mungkin akan tersirat dalam pikiran kita sebuah gunung yang ditempati oleh makhluk gaib. Namun yang dimaksud gunung gaib kali ini bukanlah gunung yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata, melainkan gunung gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan keberadaannya dari manusia. Dan hanya beberapa orang soleh yang bisa sampai ke sana. Di antaranya adalah Raja Iskandar Zulkarnain, dan gunung itu konon ditempati oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tonton video berikut dengan menyeluruh agar tidak salah kaprah. Namun sebelum itu, bantu subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini agar kami bisa lebih aktif berbagi informasi Islami lainnya. Sejarah dan misteri Jabal Khawf kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Dalam ajaran Islam, Jabal Khawf digambarkan sebagai sebuah gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Sejauh ini, belum ada ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai Jabal Khawf. Masih terbilang misterius. Bahkan Jabal Khawf menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia dan bersifat sangat rahasia. Jabal Khawf disebut sebagai gunung misterius yang dikenal sebagai titik terjauh bumi sebab lokasinya yang masih belum terungkap. Keberadaan gunung gaib ini bernama Gunung Khawf yang sangat besar dan terbuat dari zamrud berwarna hijau. Karena gunung ini diselimuti warna hijau zamrud, hal ini berpengaruh terhadap warna langit yang kita saksikan. Artinya, warna langit yang kita saksikan adalah pengaruh dari hijaunya gunung gaib atau Gunung Khawf. Gunung ini memang dijaga oleh makhluk gaib, tetapi bukan jin. Dia adalah malaikat. Dikatakan bahwa malaikat yang menjaga Gunung Khawf ini sangat besar, kekal, dan kuat, sebagaimana gagahnya gunung gaib itu. Ibarat manusia, Gunung Khawf ini adalah raja dari gunung di bumi yang menjadi uratnya untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika urat-urat Gunung Khawf tidak menjaga keseimbangan bumi, niscaya bumi ini akan berguncang dahsyat dan membahayakan manusia. Keberadaan Gunung Khawf diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya bertanya. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah menjawab, "Dengan beberapa gunung." Pertanyaan berikutnya, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan Gunung Khawf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu, ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Rasulullah menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya, tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara, selatan, dari titik tengah. Rasulullah menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Rasulullah menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi." Pernah juga dikisahkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain telah sampai dan naik ke tempat Gunung Khawf tersebut. Kemudian bertanya,
Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Gunung Qaf menjawab, di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan, dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawa. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya, agar kamu tidak berguncang. Quran Surah Luqman ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Mengenai letak gunung gaib ini, ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan bahwa Jabal Qaf dihuni oleh para rijalul gaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Qadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan perjalanan Isra Miraj. Beliau bertemu dengan penduduk Jabal Qaf yang semuanya adalah laki-laki. Penghuni Jabal Qaf tidak memerlukan pakaian dan juga makanan, dikatakan tingkat keimanannya setara malaikat. Hingga saat ini belum diketahui keberadaan dan seperti apa penggambaran asli secara spesifik dari Jabal Qaf. Namun Jabal Qaf selalu menjadi pembahasan yang banyak digali lantaran masih terbilang misterius. Wallahu a'lam bishawab.